Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan sahabat petani milenial dimanapun Anda malam ini berada. Nah, pada hari ini kita sedang santai ya di Hotel Mercure, Kabupaten Kota Bandung ya. Dan seperti biasa pada hari ini adalah merupakan kegiatan pelatihan kita gelombang kedua untuk kegiatan tentang modernisasi pertanian. Nah, pada malam hari ini kami sengaja berbincang-bincang ya dengan para narasumber kita yang besok akan memfasilitasi proses pelatihan kita. Itu di sebelah kiri saya itu ada Pak Maman Nurjaman, Profesor Doktor dari Uncen ya. Beliau ini saya kenal di channel YouTube beliau sebagai seorang formulator andal, saya lihat. Pasti juga seorang herbalis ya. Ini sebuah talenta yang sangat luar biasa ya. Nah, nanti kita akan coba diskusi dengan Pak Maman. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Hafiz dari BSDPLB ya. Ini sebuah lembaga baru Pak ya di Kementan kayaknya ya. Yang sengaja ditugasin untuk cerita tentang smart pertanian ya. Ya terutama dari teknologi ya. Nah, mungkin kita akan lihat. Nah, besok kita bersama bertiga ya, besok kita bertiga mengisi acara itu lebih kurang sekitar 2 jam Pak Maman, Pak Hafiz. Nah, mungkin kita akan berbagi itu. Nah, jadi besok bagaimana waktu yang lebih kurang 1,5 sampai 2 jam itu kita manfaatkan sehingga kita betul-betul besok bisa meyakinkan dari kawan-kawan kita yang ada di Dinas Pertanian Purbalingga, PPL yang ada di Probolingga dan Subang, dan juga dengan fasilitator desanya. Nah, kegiatan kita besok itu sebenarnya lebih banyak kepada sosialisasi sebenarnya. Sosialisasi untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di Kementan, tepatnya adalah di Dirjen PSP. Di mana kita akan mengibahkan atau memfasilitasi petani-petani milenial kita itu untuk mau terjun ke dunia pertanian, Pak Maman. Nah, salah satu ide yang kita gulurkan tahun ini itu adalah kita akan mengajak mereka itu dengan konsep modernisasi pertanian, di mana kita akan memfasilitasi luasan sekitar 500 meter. Kita akan buatkan screen house di situ, kita akan siapkan smartnya, termasuk kita akan siapkan juga IoT-nya juga, Pak. Jadi mimpi kita sambil selonjor atau sambil mereka itu bisa menyiram tanaman itu di rumah gitu ya. Ini mimpi kita seperti itu, Pak. Setelah itu mereka mendapatkan penghasilan yang memadai. Nah, banyak dari kalangan kami di Kementan juga yang meragukan lah keberhasilan ini, Pak. Nah, tapi kalau kita tidak akan pernah memulai, sampai kapanpun kita tidak akan yakin berhasil. Gitu. Nah, jadi kira-kira gambarannya itu, Pak Maman. Nah, mungkin besok saya besok akan menjelaskan yang terkait dengan petunjuk teknis kami, Pak. Tentunya kami sudah punya petunjuk teknis untuk ini. Jadi artinya CPCL itu apa saja yang menjadi syarat yang harus kita bergabung untuk kegiatan. Karena itu paling penting kan, Pak. Nah, jangan sampai salah sasaran. Ah, itu pengalaman kita selama ini itu. Jadi berhasil tidak kitanya itu bukan tergantung pada perencanaan kita, bukan tergantung metode kita, bukan tergantung sarana prasarana yang kita miliki, tapi tergantung kepada siapa yang kita berikan. Ini pengalaman ini yang akan kita timba ini dengan Pak Maman, karena beliau pun juga sudah malang melintang untuk membangun komunitas pertanian ini. Makanya saya tertarik di situ, Pak Maman. Di samping beliau ini kan juga menguasai ya ilmu teknologi modern, metode teknologi, bahkan saya lihat pun juga ada ramuan bionuklir segala macam seperti itu ya. Ini memang rahasia ini perlu juga kita culik-culik sedikit lah dari Pak Maman nanti ke depan ya. Nah, itu oke kira Pak Maman. Aku jabarin kok, aku kasih. nanti cerita itu. Nah, sekarang gitu Pak Maman. Jadi mungkin besok Pak Maman udah pulang gambaran. Karena sebelum ini kan kita juga sudah komunikasi melalui telepon ya. Oke. Nah, kira-kira besok sana Pak Maman berikan gambaran. Kira-kira seperti apa? Dan waktu 15 menit saja atau 20 menit paling lama Pak Maman akan nyampaikan apa besok? Kira-kira.
Yang jelas gini, yang paling pokok ya, yang Iya. paling pokok. Dari pengalaman aku membina 18 tahun di lapangan, 18 tahun ya. ya 18 tahun. Ada 3 kunci. Iya. Oke, yang pertama, jelas pasar. Oh, pasar dulu malah ya. Pengalaman aku ketika aku ngajarin budidaya dulu, Mm-mm. tanpa ending pasar jelas. Ending-endingnya itu ditinggalin. Oh, oke, oke. Ini yang pokok. Makanya konsep kita dari tahun 2021 kita putar balik. Aku survei dulu pasar. Apa pasar yang paling menjanjikan dengan luasan lahan minim? Karena di pengalaman aku muter se Indonesia, gak ada petani yang punya lahan di atas 2.500. Jarang. Iya. Di bawah itu. Iya. Jadi ketika kita konsepnya petani seperti cabai gitu, itu nggak masuk ke mereka. Dengan cuma nanam cuma 2.000 pohon, itu nggak masuk. Secara finansial bagi mereka tuh nggak cukup. Oke. Nah dari situ kita harus berpikir, ini segmen budidaya apa yang ketika jumlah yang ditanam dengan luasan cuma 500 sampai 1.500 meter, tapi cukup untuk kebutuhan. Ini yang paling pokok. Karena kalau nggak ada yang ikut. Ini pengalaman kita. Berarti Yang pertama. pasar dulu ya. Betul. Jadi pasar faktur utamanya kalau untuk ya pasar-pasar eksklusif. Contoh, misalkan bermain di Golden, di Melon Golden, Kintanon, yang segmen pasarnya dalam tanda kutip ya, harganya luar biasa Di melon itu ya. di melon. Jadi gini, ini contoh. Oke lah, katanya melon bagus, tapi melon apa dulu? Ah iya, ini yang Ketika kita nanam rock melon putih, harga tertinggi paling cuma 10.000. Iya, iya. Dengan jumlah yang sama pohonnya, anggaplah satu pohon menghasilkan 2 sampai 4 kilo, 1 atau 2 buah gitu ya. Maaf, dengan 1 buah. Tapi ketika kita nanam misalnya yang eksklusif, Kintanon, kos produksi sama, biaya pupuk sama, pemeliharaan sama, semuanya sama. Tapi dari varietas yang kita ambil eksklusif, harganya itu 30.000 per kilo. Wah. 3 kali lipat dari harga rock melon. Iya. Dengan kos yang sama loh. Artinya ini yang aku bilang tadi, tepat sasaran, Iya. tepat pasar. Pasar ya. Ketika lahannya minim. Oke. Karena kan ujung-ujungnya kan ke ending. Iya. Berapa kita dapat finansialnya? Profitnya dapat berapa? Karena ketika kita ngajarin ke teman-teman atau ngajak lah ya, ajak, yuk kita nanam melon, yuk kita nanam ano. Ketika dengan jumlah pohon terbatas, profitnya harus dihitung. Iya. Kalau enggak akan ada yang ikut. Karena ketika di budidaya kemudian menghasilkan profitnya dalam tanda kutip ya, Iya. karena catatan hanya cukup untuk memutarkan aja, musim tanam kedua udah selesai. Iya. Ini pengalaman kita gitu. Jadi ketika lahannya dalam tanda kutip ya kecil, Iya. di bawah 2.500 meter, jadi hal yang paling pokok justru harus dibalik, cari pasar dulu. Oke. Habis di situ baru tarik mundur, teknologi tepatnya yang mana. Oke. Kenapa gini? Pupuk, media apapun itu hanya penunjang. Oh ya, penunjang saja ya. Hanya penunjang. Oke. Nah, yang paling pokok apa? Satu, kejelasan pasar. Kedua, harga eksklusif pasar yang harus ditarik. Yang ketiga, teknologi tepat. Ini nih, Iya, mungkin Pak Apis nanti. gerakan ini. Kenapa? Karena gini, ketika kita contoh nih, kita batasi dulu deh, kita di melon misalnya. Ini saya sebagai percontohan aja. Ketika kita nanam melon, jujur, orang jago nanam cabai, jago nanam apapun, belum tentu bisa nanam melon. Iya. Karena tingkat yang paling rumit. Oh, melon Paling yang rumit ya? Sehari kurang telat penanganan, itu besoknya selesai. Itu melon. Iya. Ngeri sekali itu. Untungnya gede, ruginya pun bisa gede. Oke. Tapi ketika teknologi tepat guna dipakai, misal nih, ini contoh ya, contoh. Untuk menjaga agar tidak terkena jamur, melon itu 2 hari sekali harus ada penyemprotan. Tidak. Mau organik silakan, mau pakai yang sistemik silakan, mau pakai yang kimia juga silakan. Itu bebas lah. Iya. Logikanya dengan karakter orang Indonesia yang dalam ini nggak seperti Jepang gitu kan. Iya. Yang tingkat rajinnya nggak sama. Disuruh 2 hari sekali. Jarang yang mau.
Oke, oke. Nah, ketika tadi Pak Nob bilang ada teknologi smart di teknologi pertanian, ya kan? Aku pikir semua bakal mau ikut. Yakin, Pak? Yakin. Kenapa? Kan nggak harus dia yang nyemprot, nggak harus dia yang ngerawat rutin. Iya, iya. Ya kan? Ini pengalaman aku 18 tahun lah ya di Iya, lapangan. Jungkir baliknya di situ. Dimana yang paling susah, gimana caranya menanamkan etos kerja itu luar biasa. Oh, itu yang penting sekali ya, di etos kerja. Jadi ketika kita masih Oke. secara konvensional, hanya yang benar-benar militan, dan itu dari 1.000 itu biasanya cuma 1-2 orang loh. Ya, oke. Ini contoh, aku ngebina di daerah Trenggalek 14.000 orang. 14.000 orang. Sekarang yang terpisah nggak sampai 100 orang. Apa? Itu tadi, ketika konvensional, ya, itu luar biasa. Yang benar-benar militan aja yang tersisa itu. Karena, aduh ya capek ya. Oh, ini harus repot ini. Ya, wow, macam-macam. Nah, ini mohon maaf ya. Ya semakin ke sini dengan dalam tanda kutip kebiasaan insan yang sudah diajarkan tadi media sosial, ujung-ujungnya jadi karakter juga. Iya, Orang nggak mau ribet, ingin simple. Iya. Makanya ide untuk ngadain semacam smart teknologi untuk pertanian, jujur, memang itu harus. Iya. Kalau konvensional, aku aja butuh waktu 18 tahun jungkir baliknya. Iya, iya. Sampai terbentuk di 278 kota kabupaten sekarang. Dan itu kalau aku nggak kapokan udah selesai. Iyalah, Bubar mungkin komunitas kita dari dulu. Artinya apa? Ini pengalaman ya. Pasar jelas, pacar dulu ya. komoditi eksklusif yang kita ambil. Yang ketiga, ya teknologi yang tepat. Misal pengikutnya banyak, yang ngikutin banyak, termasuk milenial tadi. Ini contoh lah. Aku kan sekarang ngebina salah satunya mahasiswa pertanian Unsil Tasik. Di mana? Unsil Tasik. Oh, Uncil Tasik ya. Betul. Semangatnya lah kalau lagi jadi mahasiswa keren. Iya, keren ya. Selesai dari mahasiswa. Lah iya harus Lawyer. Apa pekerjaan yang lebih menjanjikan? Nah itu. Makanya di situ kita punya sebuah apa istilahnya itu jargon. Aku jargonnya repo. Apa itu repo? Repo itu kita kepingin merevolusi Oh, revolusi pertanian. Salah satunya, ya kan? Kalau dari teknologi aku kembangkan bionuklir. Bionuklir ya. Oke, gimana caranya? Salah satunya ya, mengkonversi pupuk 1 kilo jadi 1 ton. Wah, Itu sudah kita buktiin. Terus bisa dibuktikan itu, Pak ya? oh, udah. Oh, udah. Terus bisa ini juga apa namanya tuh menetralkan residu kimia apapun. Dulu orang males masuk dalam tanda kutip organik. Kenapa? Katanya ribet. Sekarang aku bodo amat. Mau pakai pola kayak apapun awal polanya, yang penting 3 hari sebelum panen bionuklirnya masuk. Itu jadi 100% jadi organik semua. Zero waste. Jadi ongkos 1 hektar dulu Pak, oh ya Pak Presiden dulu pernah dengar ya, 1 hektar hanya 500.000 itu memang bukan 470 kemarin kita untuk 1 hektar nanam jagung. itu memang benar Pak. Dan itu Pangdam tuh, tanyain aja ke Pangdam tuh. Nah, makanya saya waktu itu saya pikir ini salah ngomong atau salah pembisik atau gimana, itu memang betul Pak. Rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Di bawah 500. Malah 500 malah ya. Di bawah 500. Oke. Tapi kan ada konsep yang harus dikerjakan. Ada proses lagi ya. Ada proses. Gimana caranya pupuk 6 kilo cukup untuk 1 hektar. Nah, suatu saat bisa nanti kita adakan sebuah semacam apa? Diklat lah. Oke, Aku ajarkan ke orang-orang, ke teman-teman, kalau mau. Oke, alhamdulillah kalau gitu Pak. Nanti lah bisa diagendakan Ya, ke depan gitu kan. Nanti kita coba ngomong dengan kawan-kawan. Karena gini. Kenapa aku tahun 2005 aku mikirin ngembangin teknologi bionuklir? Karena satu hal, pasar yang paling bagus sebetulnya bukan pasar lokal, Oh, iya. ekspor. Ekspor malah ya. Tapi jangan salah, ekspor itu paling rumit, apalagi semacam apa kayak ke Amerika atau Jepang. FDA Amerika tuh mah ketatnya selangit. Proteknya luar biasa ya. Apalagi Australia pun juga seperti itu sih. 0,00 aja. Iya, mereka nggak mau terima, mereka reject ya. Oke, aku coba dengan konsep tadi. Akhirnya aku ambil beberapa sampel
yang notabene bukan binaan kita, yang aku sendiri nggak tahu sejarahnya, mereka tanamnya polanya kayak gimana gitu kan. Aku ambil, coba kita treatment 3 hari sebelum kita panen, tak kirim ke Amerika, 100% lolos semua. Biru. 0,00000, nggak ada kandungan residu kimia. Artinya di teknologi untuk quality, insya Allah kita ada. Di teknologi smart untuk budidayanya juga harus ada. Iya, ini betul. Ini dipadukan, selesai, pasti banyak pengikut. Wah, ini sebuah angin segar baru ya. Mudah-mudahan bukan angin surga, Pak. Karena gini. Sehebat apapun budidayanya, iya, ya kan? Ketika nggak masuk pasar internasional, contoh kecil, pepaya California setinggi-tinggi di Indonesia kan cuma 4.000 perak. 4.000 ya. Tapi di Singapura harganya 28.000, Pak. Iya. Ya. Kemarin kita binaan ekspor ke Singapura, ngisi ke Singapura, ke Brunei, itu harganya diterima 24, perangko Indonesia. Dengan catatan kandungan residu kimia 0,9. Iya. Nah, itu yang tantangan kita ya. Teknologi juga. Alhamdulillah binaan kita itu lolos KB. Artinya besok salah satu yang, karena gini, ketika terobosan tersebut nggak kita pakai, nggak akan ada yang ikut, aku yakin. Kenapa? Iya, betul. Pak, ini nanti dijualnya kemana? Iya, pasti pertanyaan klasiknya akan seperti itu, Pak. Yang pertanyaan yang rumit kita untuk bisa jawab juga. Betul. Jadi hasilnya harus masuk pasar manapun, termasuk internasional, tapi teknologi budidaya pun ya harus pakai yang teknologi smart juga. Karena kalau enggak, enggak ada yang ngikut. Betul, Pak. Karena mereka tuh sekarang ini sudah mempunyai image seperti ini. Ini kan biaya mahal. Kemudian mau mahal, sanggup nggak kita itu menjual dengan ini yang sebuah pertanyaan yang sampai sekarang ini saya juga bingung jawabnya seperti apa. Jadi ini sebuah apa, Pak? Sebuah revolusi besar lah memang betul. Bahwasanya besok kita bisa bisa memberikan wacana ini kepada kawan-kawan. Saya yakin mungkin kawan-kawan itu akan bisa semangat ini, Pak, untuk jalankan ini. Jalan. Ya. Nah ini kalau waktunya nggak mendadak, sebetulnya aku bisa aja ngajak satu orang yang udah berhasil, aku tarik sebetulnya pelaku. Oh ya, ntar ada waktu. Cuma saya kan waktunya mendadak kemarin. Ini juga masih panjang waktu kita, Pak. Untung nggak bentrok. Untung aku belum ke Jakarta juga. Iya. Pasti panjang waktu kita, Pak. Ini baru awalnya, Pak. Soalnya setelah ini banyak hal yang kita lakukan di aplikasi di lapangan. Karena gini. Orang akan percaya ketika yang ngomongnya pelaku. Iya, benar. Ya kan? Ketika ditanya awal after before-nya kan bakal ketahuan. Sebelum dengan konsep kita, dia punya apa? Setelah ikutin konsep kita, dia dapatnya apa? Kan kayak contohnya yang tadi kan, umur 22-23 tahun ada yang naik haji, udah kebeli mobil, udah kebeli rumah, padahal yang diolah cuma 1.000-2.000 pohon loh ya. Dan ini ya apa caranya buat merangsang gitu lah ya. Iya, benar, Pak, benar. Merangsang. Oh, ternyata benar. Jadi petani itu bisa sugih gitu loh. Iya. Itu yang memang yang mimpi kita selama ini di Kementan memang betul. Karena mohon maaf, kemanapun aku pergi ya. Terakhir aku kemarin pulang dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Jangankan anaknya, bapaknya aja katanya udah besok aku jangan petani ya. Jadi petani susah kan gitu loh. Ini tuh real itu di lapangan gitu. Bagus tambang batu bara ya. Berau kan di batu bara. Jadi saya boro-boro kita orang luar kan. Keluarganya sendiri bilang udahlah jangan menjadi petani gitu. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada terobosan dan perubahan, terutama di segi finansial. Betul. Kalau kita bisa ngebuktiin itu, aku yakin mereka berbondong-bondong mau jadi petani. Iya, insya Allah lah. Intinya itulah. Makanya harus dipadukan. Teknologi tepat guna di budidaya sama teknologi di budidayanya biar hasilnya bisa masuk pasar manapun. Oke, sekarang mungkin Pak Apis, ini kan tantangan baru kita ya. Besok kita gini, memang konsep kita yang akan dilaksanakan di Upland ini tidak betul-betul sempurna ya smartnya. Jadi tidak seperti teknologi yang kita gunakan sekarang. Tapi tentunya hal-hal yang paling prinsip dan utama gitu, Pak. Karena ini kan hanya luasan 500 meter, Pak. Implementnya 2.000 meter cuma ya. Dan ini kan baru demplot, Pak. Jadi mungkin besok Pak Apis
memberikan gambaran apa teknologi yang akan mungkin kita terapkan di proyek upland kita dengan petani yang terus terang ya memang ini milenial, tapi milenialnya belum tentu juga smart apa ya, tune in juga dengan teknologi baru ini kan Pak. Nah kira-kira seperti apa gambarannya Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran Pak sedikit Pak. Ya, jadi terkait dengan teknologi smart farming tadi udah banyak disinggung juga sama Iya. Pak Maman ya. Jadi kalau dengan disampaikan tadi terkait apa tidak bisa optimal nih Pak ya, Ya. teknologi smart farming. Jadi minimal kita dari IoT Pak, IoT-nya dari smart irigasinya. Oh di apa ya? Smart irigasi jadi itu smart irigasi itu jadi akan lebih lebih terkontrol, monitornya juga lebih jadi orang-orang misalkan pelakunya pun juga nanti juga lebih memudahkan dia dari dalam hal memonitor penggunaan air, penggunaan nutrisi pupuk ya Pak ya. Ya itu akan bisa menekan dari fungsi pengeluaran juga nantinya. Minimal smart irigasi. Yang kedua juga kalau misalkan bisa di climate controlnya Pak. Oh di flight control. Nah, karena kalau untuk budidaya khususnya melon Pak ya, itu tadi disampaikan juga itu kan rawan dan riskan Pak ya, susah Pak. Terutama jamurnya, jamur itu kan lebih banyak di kelembapan Pak ya, bener ya? Kelembapan, nah itu kan bagaimana climate control itu menjaga kelembapan itu dari sisi tanaman itu Pak. Ya, misalkan itu bisa diadakan, ya itu dua hal itu mungkin minimal itu bisa akan menghasilkan hasil yang optimal dengan nilai yang lebih produktivitas bagus, nilai ekonomisnya lebih tinggi seperti itu Pak. Mungkin di besok kita coba sampaikan itu kepada kawan-kawan ya. Jadi nanti dari apa yang Pak Agus sampaikan besok, mungkin kita mulai berhitung lebih ini Pak. Nah, apa saja alat-alat yang kita berikan. Kira-kira nanti kita mendapatkan alat itu kita harus impor atau gimana Pak? Ada beberapa yang mungkin ada beberapa barang luar Pak ya, mungkin dalemannya tapi kan produknya di custom oleh kita sendiri biasanya seperti itu. Mungkin ada beberapa item yang dari luar gitu. Biasanya orang Indonesia asal ngeliat contoh bisa kok. Itu. Jago itu. Ilmu tiru deh Pak. Ilmu turunnya jago-jago orang Indonesia. Tapi insya Allah semua barang ada di Indonesia sih. Udah di Indonesia semua. Karena kalau untuk Arduino itu kan biasanya mainnya Arduino Pak ya, IoT kan di Arduino, terus sensor-sensor semua ada di Indonesia. Mungkin ya mudah-mudahan tidak terkendala dari TKDN-nya Pak gitu aja Pak. Tapi ada gambaran yang apa ya? Yang mencerahkan. Mungkin kan kemarin juga kita pertanyaan Pak. Kalau ini kita pakai di 3 kabupaten, kita membutuhkan alat yang banyak kan harus impor. Nah, nanti kita lagi, bagaimana kita cara impor lagi gitu ya. Jadi artinya bukan kita nggak apa ya, kita punya dana untuk itu ya, tidak, tapi impornya kan sesuatu yang rumit juga kan ceritanya. Iyalah. Nah, tapi kalau memang juga ada gambaran, alat-alat itu semua bisa kita Bisa diadakan di Indonesia ya. iya. Alhamdulillah mungkin harapan ke depan bagi kita. Mungkin ada tambahan juga nih Pak Nov. Ada baiknya juga nanti kita kolaborasi Ya. dengan fakultas-fakultas teknik atau mesin Oh, atau iya, apapun, iya, benar. entah dengan Kerjasama. UI lah, entah dengan ITB lah. Ya, selama ini kita udah hampir semua Pak, kawan-kawan di daerah sudah hampir semua kelihatan yaitu Unpad, IPB, ITB itu udah biasa. Kan kalau kita perhatiin aja lah, perkembangan di Cina kan luar biasa banget Iya. di teknologinya itu kan, Iya. teknologi pertanian. Di Cina orang panen aja cuma 1 jam selesai 1 hektar. Iya. Kalau di kita kan 2-3 hari kan. Iya. Ini kan dalam tanda kutip ya. Kalau mereka bisa, masa kita nggak bisa? Oke. Jadi mungkin ini juga yang harus benar-benar ditempuh. Memang benar, ketika mekanisasi digulirkan, akan banyak petani yang nggak kepake karena dengan mekanisasi itu tadi kan. Iya. Tapi jangan salah, kan turunannya banyak. Iya. Kan tidak semua harus jadi pelaku juga kan. Tapi bisa jadi turunannya kan. Ini juga yang harus diperhatikan bener lah dari pihak Kementan itu. Oke. Paling pokok satu itu tadi, Timnya Pak. harus kolaborasi. Kalau kita nggak bisa jadi Superman Iya masalahnya. benar Pak, makanya yang dulu saya pikirkan seperti itu. Nggak mungkin kita bisa sendiri. Jadi dalam 4 tahun kami jalan, akhirnya kami capek sendiri Pak. Kalau kita berpikir sendiri dan mengerjakan sendiri. Oke, sahabat-sahabat Upland, demikian overview kita untuk pelaksana kegiatan besok. Jangan lupa tonton kegiatan kita pelatihan besok dengan Pak Hafiz, dengan Pak Maman Nurjaman. Jadi
ilmu yang akan sangat luar biasa besok akan beliau sampaikan kepada kita semua. Mungkin demikian, sampai jumpa besok pagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu Pak Jokowi pernah bicara tentang ke depan kita akan lakukan proses pertanian hanya dengan 500.000 untuk pupuk per hektar. Waktu itu semua orang bilang Pak Jokowi ngibul. Nanti kita akan ngomong dengan beliau. Beliaulah formulator yang membisikkan kepada Pak Jokowi tentang konsep itu.